Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah tentang keajaiban bersedekah. Seperti apakah kisah selengkapnya? Dan pelajaran apa sajakah yang dapat kita ambil? Untuk mengetahui selengkapnya, simak video kami kali ini hingga akhir. Dalam ajaran Islam, kaum muslimin sangat dianjurkan menyisihkan sebagian hartanya, salah satunya dengan bersedekah. Selain mendapat ganjaran pahala, bersedekah bertujuan mensucikan harta, dan mengajarkan tentang indahnya berbagi kepada sesama. Keutamaan bersedekah bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hadid, ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka. Dan bagi mereka pahala yang banyak. Sedekah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Allah sendiri sudah menjanjikan rezeki yang berlipat ganda bagi siapa saja yang mau bersedekah. Nyatanya, banyak kisah orang menjadi kaya lantaran sedekah harta yang dilakukannya, secara rutin dan ikhlas. Hal ini juga membuktikan, bahwa sedekah tidak akan membuat orang miskin, dan bahkan justru semakin memperluas rezeki. Sedekah juga dapat menyelamatkan kita dari musibah, atau hal-hal buruk lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Bersegeralah kamu bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Terdapat banyak kisah keajaiban tentang amalan bersedekah. Kisah tersebut bisa dijadikan sebagai pelajaran hidup bagi siapa saja yang beriman kepada Allah. Kisah ini tidak hanya terjadi di kehidupan saat ini, namun juga di kehidupan zaman dahulu. Berikut ini telah kami rangkumkan beberapa kisah keajaiban tentang amalan bersedekah. Salah bersedekah. Alkisah, ada seorang mengumpulkan hartanya yang banyak, untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut ia lakukan lantaran ia ingin bersedekah ikhlas tanpa pamrih, dan tak ingin diketahui seorang pun. Ia kumpulkan uang hari demi hari, sampai berjumlah sekian ribu dinar dalam setahun. Sesudah uangnya terkumpul, pria itu kemudian pergi keluar rumah pada malam hari. Dilihatnya ada seorang wanita tidur di jalanan. Mungkin dia adalah orang yang susah. Begitu kira-kira ia berpikir. Sambil menutup wajahnya, agar tidak diketahui, diberikanlah bungkusan uang itu, kemudian ia langsung berlari. Pada pagi harinya, di kampung itu menjadi ribut. Ada seorang pelacur yang mendapatkan bungkusan uang dari orang yang tak dikenalnya. Maka orang itu pun bergumam, "Subhanallah, aku salah memberi. Aku kira dia wanita susah, ternyata dia adalah pelacur. Ya Rob, setahun kukumpulkan uang untuk dapat pahala sedekah yang sembunyi-sembunyi, ternyata uangku hanya untuk pelacur." Mendapati nasib yang demikian, ia pun tidak lantas berputus asa. Kemudian dikumpulkannya lagi sekian ribu dinar. Kali ini ia tidak mau tertipu. Pada suatu malam, kembali ia beraksi. Dilihatnya seorang laki-laki yang sedang duduk diam di suatu tempat yang gelap. Ini pasti adalah orang yang susah, gumannya. Kemudian dilemparkannya bungkusan uang sedekah itu, lalu ia bergegas pergi berlari.
Pada pagi harinya, terdengar kabar gempar di kampung itu. Si laki-laki yang dikenal sebagai pencuri, ternyata ia mendapatkan sebungkus uang yang banyak. Malam itu ia tengah menyusun strategi sendirian untuk mencuri. Nyatanya, belum sempat melakukan aksinya, dia malah mendapatkan uang dengan jumlah yang amat besar. Ya Rob, 2 tahun aku bekerja khusus, untuk memberi nafkah orang yang susah dengan sembunyi-sembunyi. Tahun lalu yang kuberi seorang pelacur. Dan tahun ini yang kuberi adalah seorang pencuri. Namun lagi-lagi ia tetap tak putus asa. Ia kumpulkan lagi uang sedekah, sampai setahun berikutnya. Ya Rob, ini hartaku yang terakhir. Kalau sedekah ini masih saja tidak tertuju kepada mustahik, maka selesailah. Ya Rob, sungguh aku tidak mampu lagi, ucapnya ketika bermunajat. Pada waktu yang telah dipersiapkannya, kembali ia melaksanakan niat baiknya untuk ketiga kalinya. Malam itu ia melihat seorang orang tua tengah tertatih-tatih. Inilah orang yang pasti berhak atas sedekahku. Malam-malam hari orang tua ini jalan dengan tongkat, pasti dia orang yang susah. Katanya dalam hati. Kemudian dilemparkan uang itu, seraya berkata, "Ini untukmu." Dan ia pun pergi meninggalkan sang pria tua dengan cepat, sambil menutupi wajahnya. Pagi harinya terjadi kegemparan lagi, seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Orang tua renta yang dikenal orang paling kaya, dan orang paling kikir di kampung itu, ternyata ia semalam mendapat uang kaget. Mendengar kabar itu, si pelaku sedekah sembunyi-sembunyi ini berkata, "Ya Rob, yang pertama pelacur, yang kedua pencuri, dan yang ketiga orang tua paling kaya, dan paling kikir di kampung ini. Ya Rob, apakah arti perbuatanku ini?" Ucapnya kepada Allah. Ia pun kemudian memilih diam, seraya menggelaskan apa yang telah dilakukannya. Waktu tak terasa berjalan, hingga sekian tahun kemudian. Tepatnya pada 20 tahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka rahasia perbuatan sedekah orang tersebut. Pelaku sedekah tadi mendapat kabar tentang 2 orang bersaudara yang menjadi ulama besar. Murid keduanya mencapai puluhan ribu orang, dan si pelaku sedekah tadi termasuk orang yang mengaji kepadanya. Ternyata, 2 ulama bersaudara itu adalah anak seorang pelacur, yang dulu diberi sedekah orang misterius secara sembunyi-sembunyi. Si perempuan ini dahulunya melacur untuk menafkahi anaknya. Ketika mendapatkan sedekah dadakan itu, ia kemudian memilih bertaubat, dan menjadikan harta dadakan itu untuk menyekolahkan kedua anaknya. Hingga, kedua anaknya menjadi alim dan menjadi ulama besar. Air mata si pelaku sedekah pun mengalir. Ternyata, yang diberikannya puluhan tahun yang lalu, Allah telah membalasnya dengan berlipat ganda. Yaitu dengan lahirnya 2 ulama soleh bersaudara, yang diikuti oleh puluhan ribu orang yang belajar kepada keduanya. Inilah balasan keikhlasan dari sang pelaku sedekah tadi. Tidak lama kemudian, ia mendengar lagi ada seorang wali soleh telah wafat, yang jenazahnya diantar oleh ribuan orang. Siapa wali yang soleh itu? Ternyata, waliullah itu adalah dulunya seorang pencuri, yang pada suatu malam mendapatkan sedekah dari orang tak dikenal. Ketika hendak mencuri pada malam itu, ia berdoa kepada Allah. Ya Rob, berikan aku keluhuran. Jika aku mendapat rizki malam ini maka akan taubat. Tatkala ada yang melemparinya bungkusan uang itu, segeralah ia bertaubat, sesuai dengan janjinya. Ia lantas memperbaiki diri dari segala kesalahan yang diperbuatnya. Ia beribadah dengan setekun-tekunnya, beristiqomah dengan ucapan dan tindakannya, hingga Allah Ta'ala mengangkatnya menjadi orang yang soleh. Si fulan yang bersedekah itu amat terharu, dan ia kemudian berdoa. Ya Rob, tinggal orang yang ketiga. Bagaimanakah dengan nasib orang tua yang paling kaya, dan orang paling kikir di kampung kami ini?
Ternyata, tak lama ia mendengar kabar, bahwa orang kaya yang kikir itu telah wafat. Semenjak kejadian sedekah kaget itu, dan sebelum wafatnya, si kikir tua itu pindah ke kampung lain. Ia berwasiat kepada anaknya, agar memberikan seluruh hartanya bagi baitul mal dan penyantunan para anak yatim. Itu dilakukan oleh si orang tua yang kikir, setelah ia merasa malu dan merenung bahwa, kepada dia yang kaya dan kikir itu, masih ada orang yang menyedekahinya. Subhanallah. Tidak jadi menjalani operasi. Gagal ginjal kronis menjadi penyakit yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Keganasan karena rasa sakit yang dirasakan penderita, menjadikan penyakit ini sebagai salah satu penyakit yang paling ditakuti. Gagal ginjal kronis, seringnya memerlukan operasi untuk diatasi. Sederhananya batu ginjal yang menyangkut di penyaringan ginjal harus diangkat. Dan parahnya, jika ginjal sudah rusak, maka ginjal harus diangkat. Yang mana, kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Terdapat kisah tentang seseorang yang sembuh dari penyakit ginjal kronis, lantaran ia melakukan sedekah dengan ikhlas. Suatu hari, seseorang yang baru saja masuk kerja sedang diliputi kebahagiaan, lantaran ia sebentar lagi menerima gaji pertamanya. Bagaimana tidak, sekolah tinggi dan usahanya selama ini, akhirnya membuahkan hasil, yang akan ia dan keluarganya tuai. Namun ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan tragedi yang memilukan. Sepulang kerja, ia menemukan ayah yang sangat ia cintai, yang memperjuangkan cita-citanya selama ini, ia sedang merintih kesakitan. Nampak dari raut wajah ayahnya yang tak bisa lagi menahan rasa sakit. Segera sang anak membawa ayahnya menuju rumah sakit. Setelah melakukan pengecekan, dokter mengatakan bahwa yang sedang dialami ayahnya adalah gagal ginjal kronis, yang mana ia harus menjalankan operasi. Setelah pemeriksaan berakhir, mereka pun pulang. Sendu mulai meliputi keduanya. Ayahnya yang merintih membuat kegalauan kian melanda sang anak. Kebahagiaan gaji pertama yang akan ia terima telah hilang begitu saja. Begitulah cara Allah membolak-balikan hati seseorang. Kebahagiaan dan kesedihan adalah ujian, yang mana akan menjadikan seseorang menjadi muslim yang soleh, ataukah malah ia menjadi kufur. Keesokan harinya, ia akhirnya menerima gaji pertama. Kebahagiaan mulai ia raih lagi. Namun, bayangan operasi yang akan dijalani oleh ayah tercinta, tak kunjung hilang dari bayangannya. Saat itulah ia mulai kembali mengingat Allah. Dengan derayan air mata, memohonlah ia kesembuhan untuk ayahnya kepada Allah. Terjadi kejadian yang tak biasa saat itu. Hati yang begitu lapang, dan perasaan iman yang begitu kuat mulai menelusuri relung hatinya, setelah ia senantiasa mengingat Allah. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba matanya terhenti pada seorang tua renta yang begitu lusuh. Kemudian matanya mulai meneteskan air mata ia, lalu ia membayangkan. Seandainya orang itu adalah ayahnya, betapa sulitnya hidup baginya. Tidak berpikir panjang, segera ia menghentikan langkah, lalu mendekati pria tua lusuh itu. Dan segera menyerahkan amplop berisi semua gaji yang ia terima hari ini. Dalam batinnya ia mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kehidupan yang layak kepada bapak ini. Hapuskanlah dosa-dosa keluarga kami. Dan tolong sembuhkanlah penyakit yang ayah saya derita saat ini, dengan sebab sedekah yang hanya sedikit ini." Air matanya tak bisa berhenti menetes. Luapan haru dan bahagia mulai meresapi relung hatinya, yang merasakan keindahannya memberi. Ditambah, itu didapatkan dari gaji pertamanya. Yang mana, ini adalah sedekah terbaiknya. Bismillah. Dengan tertunduk, ia mulai menguatkan hati untuk memasuki rumah. Menguatkan diri untuk berjuang kembali, mengikuti proses penyembuhan ayah tercintanya. Namun Allah berkata lain. Kekuatan yang ia kumpulkan itu, akhirnya luruh semua, dan berderai menjadi air mata bahagia.
Lalu dalam tetesan air mata dan kekagetan yang luar biasa, ia terdiam mendengarkan kisah ayahnya. Tadi siang ketika ayah tertidur pulas, karena tak kuat menahan sakit, ayah ingin buang air kecil yang tidak tertahankan. Setelah ayah melakukan hajat, ternyata ada kerikil-kerikil kecil yang ikut terbuang. Dan setelah batu-batu itu terbuang, rasa sakit yang sang ayah derita, serta-merta menghilang begitu saja. Ucap sang ayah sambil menangis haru. Sontak saja, sang anak menangis dan bersujud syukur kepada Allah. Ia mengingat bahwa waktu siang tadi ketika ayahnya buang air kecil, bertepatan ketika ia menyerahkan sedekahnya kepada seorang lusuh di pinggiran jalan. Rasulullah juga pernah bersabda, "Obatilah penyakitmu dengan bersedekah." Begitu mudah bagi Allah menepati janji. Gagal ginjal kronis yang menjadi ketakutan bagi setiap orang, hanyalah ujian kecil dari Allah. Ketakwaan kita adalah nilai utama dari setiap ujian. Dan kembali menjadi pribadi muslim yang baik, adalah jalan terbaik untuk mengatasi setiap masalah. Umur dipanjangkan berkat sedekah. Salah satu amalan yang menjadikan umur panjang adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sedekah dapat menolak balak atau mara bahaya dan menjadikan umur panjang." Dalam hadis tersebut, sedekah juga bisa menolak bencana atau bala. Sedekah juga memiliki banyak keutamaan lain. Ada satu kisah yang cukup populer. Kisah sedekah yang membuat umur panjang ini terjadi pada zaman Nabi Daud. Alkisah, Nabi Daud memiliki seorang sahabat. Hubungannya dan sang Nabi terjalin begitu erat. Dia juga merupakan pengikut setia dakwah Nabi Daud alaihi salam. Dia juga merupakan sahabat yang disayangi oleh Nabi Daud. Namun sayang, tiba-tiba saja malaikat Jibril turun ke bumi dan mengabarkan bahwa umur sahabat Nabi Daud ini tinggal 50 hari lagi. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Nabi Daud, berilah kabar kepada sahabatmu itu bahwa ajalnya akan segera tiba. 50 hari lagi ia akan meninggal dunia." Seketika Nabi Daud pun tercengang. Bagaimana tidak, sahabat yang ia kasihi ternyata ditakdirkan oleh Allah, sebentar lagi ia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Akhirnya, dengan berat hati Nabi Daud mengatakan, perihal kabar yang telah ia terima dari malaikat Jibril. "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku tak sampai hati untuk menyampaikan hal ini kepadamu. Namun, Jibril memerintahkanku untuk mengatakan kepadamu bahwa ajalmu telah dekat. Dan 50 hari lagi, engkau akan meninggalkan dunia ini," kata Nabi Daud kepada sahabatnya itu. Si sahabat ini pun sangat bersedih. Dia belum ikhlas berpisah dengan Nabi Daud yang sangat dikasihinya. Namun, ia kemudian sadar, dan tak mau larut dalam kesedihannya. Tak terasa, sebentar lagi ia akan meninggalkan dunia, dan berpisah dengan seseorang yang begitu ia cintai. Di sisa waktunya yang tinggal 50 hari lagi, ia bergegas untuk bersiap-siap menjemput ajal, dengan penuh kerelaan. Mulai hari itu, ia gunakan hari-harinya untuk lebih semangat dalam beribadah. Hari demi hari silih berganti. Hingga tibalah hari ke-50, di mana itulah waktu ajal datang menghampirinya. Ia lantas menyiapkan makanan. Bukan untuk ia makan, melainkan rencananya akan ia haturkan kepada sang Nabi. Hal itu ia maksudkan sebagai simbol penghormatan perpisahan. Namun, di tengah perjalanannya untuk bertemu Nabi Daud, ia berpapasan dengan seorang fakir yang sedang kelaparan. Hatinya pun bimbang. Di satu sisi, ia begitu iba dengan si fakir tersebut. Namun di sisi lain, makanan itu adalah hidangan perpisahan, yang telah ia siapkan, khusus untuk Nabi Daud alaihi salam. Ia lantas menghalau kebimbangannya dengan segera. Sembari mengulurkan makanan yang ia bawa, dalam hati ia berkata, "Mengapa aku mengedepankan egoku, untuk memberi makanan kepada Nabi Daud?
Padahal, jelas-jelas si fakir ini lebih membutuhkannya. Si fakir lantas menyambut dengan penuh gembira, uluran tangan berisi makanan. Sungguh dari raut mukanya terpancar kebahagiaan tak terkira. Bak seorang nelayan yang tak sengaja menemukan harta karun emas permata. Segera saja, si fakir menyantap makanan, hingga tak tersisa. Setelah kejadian tersebut, malaikat Jibril lantas diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memberi kabar kepada Nabi Daud. Kabar itu mengatakan bahwa berkah sedekah makanan sahabatnya itu, Allah kemudian menunda ajalnya. Ia kemudian diberikan anugerah tambahan umur 50 tahun lamanya. Setelah ia sampai menghadap kepada Nabi Daud, maka Nabi Daud pun mengabarkan hal tersebut. Ia pun terkaget, tak menyangka, dan bercampur rasa gembira, penuh sukacita. Ia lantas bersyukur kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Betapa luas karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Hanya dengan sedekah makanan yang tak seberapa, sahabat Nabi Daud mendapatkan nikmat luar biasa. Ia diberikan tambahan umur panjang selama 50 tahun lagi. Sepotong roti yang mengantarkan ke surga. Alkisah, Abu Musa al-Asy'ari tengah berbaring menunggu malaikat maut yang menjemputnya. Sembari berzikir, Abu Musa ditemani oleh anaknya, yang setia berada di sebelah ayahnya. Abu Musa lantas berkata kepada anaknya, "Apakah kalian masih ingat dengan kisah seorang lelaki dan sepotong roti?" Ucap Abu Musa dengan suara lirih. Mendengar suara ayahnya yang kian memelan, anak-anaknya mulai merapat mendekatinya, untuk mendengarkan kisahnya. Yang mungkin, itu adalah kisah terakhir yang akan keluar dari mulut ayah mereka. Abu Musa pun melanjutkan ceritanya. Suatu hari, tinggallah seorang lelaki yang saleh. Setiap hari ia selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Bahkan, dia melakukan hal ini selama 70 tahun. Akan tetapi, suatu hari setan berhasil menggodanya, dengan menghadirkan seorang wanita untuk memikatnya. Lelaki saleh ini pun lalai. Selama 7 hari 7 malam, ia menghabiskan waktu dengan wanita itu, dan melakukan berbagai macam dosa-dosa besar. Setelah 7 hari, lelaki yang dulunya saleh itu tersadar. Dan ia telah menyesali akan kesalahannya, dan kemudian meninggalkan wanita tersebut. Dalam setiap langkah, bibir dan hatinya tak pernah berhenti berzikir, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga, tibalah pada suatu malam. Sementara, ia belum sampai juga ke tempat yang dituju. Akhirnya, ia mencari perlindungan di sebuah tempat, di mana di tempat itu terdapat 12 orang pengemis. Saking kelelahannya, dia berbaring di antara mereka. Kebetulan, pada setiap malam ada seorang dermawan di kota. Sang dermawan telah rutin mengirimkan 12 potong roti, untuk 12 pengemis yang ada di sana. Karena dikira salah satu dari pengemis, si lelaki itu menerima sepotong roti dari sang dermawan. Sedangkan, salah seorang pengemis yang biasa menerima roti itu tak mendapatkan bagian. Karena iba melihat pengemis yang kelaparan, si lelaki itu pun rela memberikan rotinya kepada pengemis yang tidak kebagian jatah. Walaupun, sejatinya ia sendiri juga sangat lelah dan sangat kelaparan. Keesokan harinya, si lelaki itu meninggal dunia karena kedinginan dan kelaparan. Para malaikat kemudian menimbang amal perbuatan lelaki itu selama hidup. Para malaikat mendapati, bahwa amal ibadahnya selama 70 tahun itu, ternyata sebanding dengan dosa bermaksiat bersama wanita, yang bersamanya selama 7 hari 7 malam. Kemudian, para malaikat mendapati, bahwa si lelaki di akhir hayatnya pernah beramal dengan ikhlas. Ia rela berkorban dengan penuh kasih sayang, dengan memberikan sepotong roti kepada pengemis yang kelaparan. Pahala sedekah sepotong roti itulah, yang akhirnya membuat timbangan amal kebaikannya lebih berat. Sehingga, lelaki itu pun dimasukkan ke dalam surga.
Abu Musa kemudian mengakhiri kisahnya, dengan berpesan kepada anaknya. Wahai anak-anakku tersayang, ingatlah lelaki dengan sepotong roti itu. Sedekah 2 potong roti yang memberatkan timbangan. Kisah Abu Nashr As-Sayyad tentang sedekah ini memberi pelajaran besar, bahwa amalan sedekah tak bernilai jika diberikan dengan pamrih. Mustafa Sadiko Rifai dalam kitabnya, Silsilah Hikayat Hawa mengisahkan, ada seorang laki-laki miskin bernama Abu Nashr As-Sayyad. Ia hidup bersama istri dan anaknya dalam keadaan serba kekurangan. Suatu hari Abu Nashr berjalan keluar rumahnya, untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan istri dan anaknya yang kelaparan. Di tengah perjalanan, Abu Nashr bertemu dengan Syekh Ahmad bin Miskin. Abu Nashr menceritakan kesusahannya, dan Syekh Ahmad mengajaknya ke tepi laut. Syekh Ahmad memerintahkan Abu Nashr sholat 2 rakaat, dan melemparkan jala ke laut, dengan mengucapkan basmalah. Selang beberapa waktu, ternyata ada ikan besar yang terperangkap di jala, yang telah dilempar Abu Nashr. Syekh Ahmad berkata kemudian, jualah ikan ini, dan belilah makanan untuk keluargamu di rumah. Setelah menjual ikan tersebut, Abu Nashr membeli 2 potong roti. 1 roti ia berikan kepada Syekh Ahmad, namun beliau menolaknya. Ambillah, dan berikan kepada keluargamu. Di tengah perjalanan pulang, Abu Nashr melewati seorang ibu yang menangis kelaparan, bersama anaknya yang masih kecil. Melihat hal tersebut, Abu Nashr menjadi kasihan, dan memberikan kedua potong roti itu. Ibu dan anaknya itu tampak bahagia dan tersenyum. Abu Nashr pun pulang ke rumahnya dengan tangan kosong. Abu Nashr menjadi bingung, apa yang akan ia berikan untuk anak dan istrinya nanti di rumah. Ia pun kembali ke pasar. Di pasar, ia bertemu dengan salah satu teman ayahnya. Teman ayahnya mengaku memiliki hutang kepada ayahnya, dan belum sempat membayarnya sebelum ia meninggal. Laki-laki itu pun memberikan sejumlah uang kepada Abu Nashr. Setelah mendapatkan rizki, Abu Nashr pun pulang dengan hati yang bahagia. Selang beberapa waktu berlalu, Abu Nashr memulai usaha, dan ia menjadi orang yang kaya raya. Ia juga tidak lupa menyedekahkan harta yang ia miliki. Namun pada suatu malam, Abu Nashr bermimpi. Dirinya bermimpi ketika amal ibadahnya ditimbang, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Abu Nashr menjadi heran, karena ia merasa sudah banyak menyedekahkan hartanya. Setelah diteliti, ternyata dalam sedekahnya itu terdapat rasa bangga terhadap dirinya. Sehingga, amalannya tidak dapat menambah amal baiknya. Mendapati kondisi demikian, Abu Nashr pun menangis. Kemudian didatangkanlah amalannya yang lain, yaitu amalan ketika ia memberikan 2 potong roti kepada ibu dan anak. Ternyata, sedekah 2 potong rotinya tersebut lebih berat timbangannya di sisi Allah. Senyuman anak kecil itu juga menambah timbangan amal baiknya. Akhirnya, timbangan amal baiknya lebih berat dan beruntunglah Abu Nashr. Dari kisah Abu Nashr tersebut, kita dapat belajar banyak hal penting. Ketika kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Niat baik dan bantuan yang kita berikan kepada orang lain, kelak akan dibalas berlipat ganda oleh Allah. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Selain itu, nilai suatu ibadah tidak bergantung kepada jumlah besar dan kecilnya.
melainkan bergantung kepada keikhlasan kita. Doa dari tukang becak. Terdapat satu kisah sedekah dari seorang ustadz milenial, yakni Ustadz Hanan At-Taqi. Suatu hari, beliau ingin berkeliling di sebuah kota. Untuk kemudahan, beliau pun minta tolong untuk diantar oleh seorang tukang becak yang sudah nampak berumur. Ustadz Hanan kemudian bertanya, "Ongkos berapa, Pak?" Orang tua itu menimpali, 20.000 saja, Mas." Setelah banyak ngobrol, dan mendengarkan kisah sang tukang becak, ternyata sang tukang becak ini adalah seorang ayah yang luar biasa. Ia sabar dan tabah menjalani kehidupan sebagai seorang tukang becak, untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak-anaknya. Akhirnya, karena merasa iba, beliau pun bersedekah Rp80.000 untuk sang supir becak. Jadi, total yang diberikan adalah Rp100.000. Yang mana, mungkin bagi sang ustadz, uang 100.000 tadi bukanlah uang yang bernilai terlampau besar. Namun tidak bagi sang tukang becak. Secara spontan, sang tukang becak tadi dengan bahagianya bersyukur kepada Allah, dan tak lupa mendoakan kepada sang ustadz. Semoga Allah bahagiakan keluarganya, dan Allah ganti dengan yang lebih baik, ucapnya. Lalu sang ustadz pun bersaksi, bahwa doa itu akan terkabul dalam hitungan hari. Saat Allah bayar kontan sedekahnya, kehidupan keluarga beliau semakin indah. Dan yang luar biasa, 2 hari pasca sedekah itu ada hal aneh yang terjadi. Ada satu nomor tidak dikenal, yang meminta untuk bertemu dengan sang ustadz. Namun karena beliau tidak kenal, beliau tidak terlalu menghiraukan. Karena memang beliau adalah ustadz muda. Sehingga, kemungkinan besar hanya santri-santri beliau yang ingin curhat, dan minta selfie, tuturnya. Namun karena bersikukuh, akhirnya sang ustadz mengiyakan, untuk bertemu lelaki tadi sekitar jam 8 pagi. Akhirnya, mereka sepakat untuk bertemu keesokan harinya sekitar jam 8. Namun pada malam harinya, sang lelaki ini memohon maaf. Karena ternyata, besok itu adalah jadwal keberangkatan dia keluar kota. Yang mana, jadwal tiket pesawatnya adalah tepat pukul 8. Rezeki adalah rezeki. Seperti apapun ditolaknya, ia akan tetap sampai kepada takdirnya. Kemudian Allah berkehendakan lain. Allah tunda keberangkatannya dengan berbagai hal, hingga akhirnya jadwal keberangkatan pesawat tertunda hingga pukul 11. Dan akhirnya, mereka pun berdua bisa bertemu. Tak pernah disangka oleh sang ustadz. Yang tadinya beliau mengira lelaki itu hanya ingin curhat masalah kehidupan, ataupun sekedar selfie-selfie, ternyata sang lelaki itu berkata, "Saya hanya ingin bertemu langsung dengan Ustadz, yang telah menjadi sebab datangnya hidayah Allah kepada diri saya. Dan saya ingin memberikan hadiah, meski sedikit atas hal tersebut," ucap orang tadi. Setelah beberapa waktu, masuklah transferan dari lelaki tersebut, yang ia sebutkan tadi sebagai hadiah yang sedikit. Ternyata, hadiah itu berupa uang tunai sebesar Rp200 juta. Rp200 juta dari orang yang sempat ditolak untuk bertemu. Rp200 juta dari orang yang tidak pernah kenal sebelumnya. Rp200 juta dari orang yang tidak pernah disangka-sangka, yang akan muncul dalam kehidupan beliau. Sedekah itulah kunci utamanya. Sang ustadz lalu berkata, "Mungkin saja bukan sedekahnya yang menjadikan 200 juta itu milik saya. Tetapi, doa sang bapak tukang becaklah yang Allah kabulkan dengan cepat. Yang muncul karena sedekah yang saya lakukan." Diberi kekayaan selama 1 tahun. Di zaman Nabi Musa, terdapat satu kisah penuh hikmah, tentang sepasang suami istri yang mendadak kaya raya.
Dikisahkan, pada zaman Nabi Musa terdapat sepasang suami istri yang hidupnya serba kekurangan selama bertahun-tahun. Kehidupan mereka tergolong sangat miskin. Namun, mereka tetap sabar dan berupaya keluar dari belenggu kemiskinan. Suatu hari, saat mereka beristirahat di tempat tidur, sang istri berkata kepada suaminya, "Bukankah Nabi Musa itu Nabi Allah? Dan beliau bisa berbicara dengannya?" Sang suami menjawab, "Ya, itu memang benar." Sang istri berkata lagi, "Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta padanya agar bersedia berbicara kepada Tuhannya tentang keadaan kita. Kita memohon kepada Allah agar diberi kekayaan. Dengan begitu, kita bisa hidup senang dan berkecukupan selama menjalani sisa hidup kita." Keesokan harinya, keduanya mendatangi Nabi Musa dan menyampaikan keinginan tersebut. Nabi Musa pun bermunajat menghadap Allah dan menyampaikan keinginan keluarga tersebut. Sedangkan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Yang tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi ini yang tersembunyi darinya. Allah pun menjawab permohonan Nabi Musa. "Wahai Musa, sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka. Dan aku akan memberi mereka kekayaan, tetapi selama 1 tahun saja. Dan setelah 1 tahun, aku akan kembalikan mereka menjadi orang miskin." Mendengar kabar dari Nabi Musa itu, pasangan suami istri ini sangat gembira luar biasa. Benar saja, beberapa hari kemudian, rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka, hingga menjadikan mereka kaya raya di tengah masyarakat. Kehidupan mereka pun berubah, dan mereka hidup senang dan bahagia. Sang istri pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, ingatlah, kita diberi kekayaan ini hanya 1 tahun saja. Dan setelah itu kita akan jatuh miskin lagi seperti sedia kala." Suami menjawab, "Iya benar, saya tahu itu." Sang istri berkata, "Kalau begitu, kita gunakan saja kekayaan ini untuk membantu banyak orang. Selama 1 tahun ini, kita akan memberi makan orang-orang fakir, dan menyantuni anak yatim. Mumpung kita masih punya kekayaan." Sang suami pun setuju dengan gagasan istrinya itu. Lalu mereka pun membangun rumah singgah, untuk membantu para musafir. Rumah itu dibangun dengan 7 pintu. Masing-masing pintu menghadap ke jalan, yang berjumlah 7 persimpangan. Keluarga ini pun mulai menyambut setiap musafir yang datang, dan memberi mereka makan, serta tempat singgah gratis. Mereka pun terus sibuk melayani selama berbulan-bulan. Tak terasa 1 tahun telah berlalu, sepasang suami istri ini tetap sibuk membantu para musafir, dan tetap memuliakan tamu yang berdatangan. Kehidupan mereka pun tetap kaya raya. Sampai-sampai, mereka lupa dengan tenggat waktu yang ditetapkan Allah tersebut. Melihat kondisi tersebut, Nabi Musa pun heran, lalu bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka, yang hanya 1 tahun. Dan sekarang, 1 tahun itu sudah lewat. Tetapi, mengapa mereka masih tetap hidup kaya raya?" Allah kemudian berfirman, "Wahai Musa, Aku membuka 1 pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka 7 pintu, untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, Aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan dariku?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah. Betapa maha mulia urusanmu, dan maha tinggi kedudukanmu." Dari kisah tadi, dapat kita memetik pelajaran berharga, tentang betapa dahsyatnya keutamaan bersedekah. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu hari pun, yang seorang hamba memasuki waktu pagi padanya,
kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit. Dan salah satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak." Dan malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan untuk orang yang menahan diri tidak berinfak dan mengambil sesuatu yang bukan haknya." Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga berfirman, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Quran Surat Saba, ayat 39. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk bersedekah, dan senang membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Satu dirham yang dibalas 120 dirham. Dahulu, terdapat pasangan suami istri miskin yang berasal dari Bani Israel. Pekerjaan sang suami hanyalah seorang penjual kapuk. Setiap hari, laki-laki ini menjual kapuknya di pasar. Setiap harinya, penghasilan yang bisa didapat oleh laki-laki tersebut hanyalah 1 dirham saja. Meskipun miskin, namun laki-laki ini selalu menyisihkan penghasilannya untuk sedekah. Sampailah pada suatu hari. Ketika itu, ia berjualan kapuk seperti biasanya di pasar. Setelah terjual, ada pertengkaran yang hebat antara seorang penjual dan pembeli, hingga keduanya ingin saling bunuh. Sang lelaki itu kemudian melerai, dan menanyakan apa sebenarnya penyebab pertengkaran keduanya. Keduanya pun menjelaskan, bahwa si pembeli tidak ingin membayar barang dari penjual tersebut, karena alasan tertentu. Lantas sang laki-laki tadi bertanya berapa harga dari barang tersebut. Sang penjual pun menjawab bahwa harganya 1 dirham. Sang laki-laki itu pun berinisiatif untuk membayar barang tersebut, hingga permasalahan pun selesai, dan kedua orang tersebut tidak jadi saling bunuh. Karena penghasilan lelaki Bani Israel tersebut hanya 1 dirham, maka hari itu ia pulang tidak membawa apapun. Hal itu disebabkan, lantaran uangnya telah diberikan pada penjual di pasar tadi. Lelaki penjual kapuk itu kemudian menceritakan semua kejadian di pasar. Sang istri pun ikhlas dengan keputusan sang suami. Keesokan harinya, lelaki penjual kapuk dan istrinya tidak punya modal mendapatkan kapuk yang berkualitas bagus. Karena, uang modalnya 1 dirham kemarin telah diberikan pada penjual yang bertengkar kemarin. Akhirnya, lelaki tersebut mengumpulkan sisa kapuk yang ada di rumahnya, yang hanya tersisa kapuk kualitas jelek. Tentu saja ketika dijual di pasar, kapuknya tersebut tidak laku. Hingga sang lelaki itu pun putus asa, dan segera ingin kembali pulang. Saat di tengah perjalanan, ia malah bertemu dengan penjual ikan. Penjual ikan tersebut menceritakan, bahwa ikannya hari ini tidak laku, karena sudah hampir busuk. Menyadari nasibnya sama, keduanya akhirnya sepakat untuk bertukar barang. Sang lelaki itu kemudian membeli ikannya, dengan membayar menggunakan kapuk yang hendak dijualnya tersebut. Penjual ikan pun setuju, dan keduanya pun pulang. Sesampainya di rumah, sang lelaki menceritakan semuanya kepada istrinya. Walaupun tak sesuai rencana, sang istri pun tetap bersyukur karena tindakan suaminya tersebut. Sang istri pun bergegas ke dapur untuk mengolah ikan tersebut, guna dijadikan lauk hari itu. Ketika membelah perut ikannya, tak disangka, terdapat mutiara di dalamnya. Sang istri kemudian menyuruh suaminya menjual ke pasar, barangkali hasilnya bisa mereka gunakan untuk membeli makanan. Sesampainya di pasar, lelaki itu langsung ke toko mutiara. Dia memperlihatkan mutiara di tangannya pada si penjual. Tanpa disangka, si penjual begitu terkejut melihat mutiara tersebut. Penjual mutiara itu geleng-geleng kepala, dan merasa takjub. Mutiara ini hanya bisa aku hargai 40.000 dirham. Namun kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Kalau kamu mau, silakan pergi ke toko seberang. Dia penjual permata yang lebih kaya dari saya. Ucap penjual permata.
Jika penjual mutiara tersebut ingin menipu, dengan menghargai 1 dirham atau lebih, penjual kapuk itu pasti percaya, dan langsung menyetujui. Toh yang dia butuhkan hanya sedikit uang, untuk sekedar digunakan untuk membeli makanan. Namun, Allah tidaklah sesederhana itu. Sedekah 1 dirham yang dikeluarkan si penjual kapuk ingin Allah ganti dengan balasan yang lebih baik. Allah menjaga ketulusan dan sifat dermawan lelaki tersebut, dengan menunjukkan rizki yang besar padanya. Lelaki penjual kapuk kemudian mengikuti saran si penjual mutiara pertama. Kepada penjual mutiara kedua dia menunjukkan mutiara miliknya. Seperti penjual pertama, penjual mutiara kedua pun mengatakan hal yang sama. Penjual mutiara kedua kemudian menunjukkan toko perhiasan yang lebih kaya lagi. Di tempat toko perhiasan ketiga, sang pemilik berkata, "Mutiara ini sangat berharga. Ini didapat dari dasar laut, dan sangat sulit untuk menemukannya." Jelas penjual ketiga setelah memperhatikan mutiara dengan sangat jeli. "Namun aku hanya sanggup membelinya 120 dirham. Jika mau, kau bisa bawa ke penjual yang lebih kaya." Tunjuknya pada toko lebih kaya yang ada di sudut pasar. Karena merasa sudah lelah, lelaki penjual kapuk itu akhirnya memilih menjual mutiara itu toko perhiasan ketiga. Sang lelaki Bani Israel itu kemudian memutuskan untuk menjual permata dengan harga 120 dirham. Dengan membawa uang 120 dirham pada istrinya, dia sangat bersyukur atas nikmat besar yang diperoleh. Sekembalinya ke rumah, sepasang suami istri tersebut tiba-tiba didatangi 2 orang fakir miskin. Rasa ibanya membuat keduanya memutuskan untuk membagi rezeki. Mereka membagi 120 dirham yang baru mereka dapat, dan akan diberikan kepada kedua orang miskin tersebut. Tak berselang waktu lama, 2 orang fakir miskin tersebut kembali lagi, dan kemudian mengembalikan semua uang itu kepada suami istri Bani Israel tersebut. Kedua orang miskin itu pun menjelaskan, bahwa mereka sebenarnya bukan manusia. 2 orang itu mengaku, bahwa mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah, untuk menguji mereka. Subhanallah. Sedekah Ali bin Abi Thalib. Sedekah menjadi salah satu ibadah yang bernilai pahala besar, dan tercatat dalam Al-Quran. Sedekah juga menjadi bagian untuk berderma kepada sesama, terlebih bagi orang yang membutuhkan. Sehingga, secara esensi, sedekah dapat mencakup hubungan vertikal dan horizontal. Sehubungan dengan amalan ini, beberapa ayat Al-Quran mengagungkan tentang keutamaan bersedekah. Sedekah disebutkan menjadi amalan yang diganjar pahala berlipat ganda, serta menjadi salah satu cara untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat yang menjelaskan pahala sedekah adalah pada Al-Quran Surat Al-Hadid, ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang balasan orang yang bersedekah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid, ayat 18. Pengalaman serta keutamaan sedekah, juga bisa diresapi dari pengalaman hidup Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu hari, usai bersilaturahim ke rumah Rasulullah, pulanglah Sayyidina Ali ke rumah dan bertemu Sayyidah Fatimah, yang ketika itu sedang duduk memintal. Sementara, Salman Al-Farisi sedang memisah-misahkan bulu domba. Karena Sayyidina Ali datang dalam keadaan lapar, bertanyalah dia kepada sang istri. "Wahai perempuan mulia, apakah engkau punya makanan untuk suamimu?" Ujarnya bertanya kepada Fatimah. Yang kemudian dijawab oleh istrinya, bahwa saat itu di rumah tidak ada makanan apapun. Dan hanya terdapat uang 6 dirham, upah memintal dari Salman. Yang mana, upah itu hendak dibelikan makanan untuk putra-putranya, yakni Hasan dan Husain.
Mendengar jawaban istrinya, berniatlah Ali keluar untuk membelikan makanan Hasan dan Husain, dengan uang 6 dirham yang dimiliki istrinya. Kemudian pamitlah Sayyidina Ali. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ali melihat seorang laki-laki sedang berdiri. Ia mengatakan, bahwa dirinya sedang mencari orang yang bisa memberinya utang, dan dia akan mendoakannya. Melihat orang itu, tibalah Ali dan memberikan uang 6 dirham yang dibawanya, jatah untuk membeli makan Hasan dan Husain. Kemudian Sayyidina Ali pun pulang tanpa membawa apapun. Melihat suaminya pulang hanya dengan tangan hampa, menangislah Fatimah hingga terseduh-seduhlah. Dan ia langsung bertanya, mengapa suaminya pulang tanpa membawa makanan sedikit pun. Dan jujurlah Ali saat itu, kalau uangnya diberikan kepada seseorang yang membutuhkan ketika di perjalanan tadi. Usai menjelaskan kepada istrinya, Ali lalu izin untuk berkunjung ke rumah Rasulullah. Di tengah perjalanan, bertemulah Ali dengan orang Arab dusun, yang tengah menuntun seekor unta untuk dijual. Dan kemudian ditawarkanlah kepada Ali dengan harga 100 dirham. "Wahai Ali, tolonglah beli unta saya ini dengan harga 100 dirham. Ucap orang Arab dusun itu. Sayyidina Ali pun kemudian berterus terang, jika dirinya tidak membawa uang sepeser pun. Mendengar hal itu, orang dusun itu menawarkan, agar Ali bisa membeli untanya dengan pembayaran tempo. Kemudian disetujuilah tawaran itu. Hingga akhirnya, unta itu bisa dibawa pulang oleh Sayyidina Ali. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, tiba-tiba Ali bertemu seseorang yang ingin menawar unta tersebut. Berkatalah orang itu, "Wahai Ali, berapakah ingin kau jual unta yang kau bawa?" Ujarnya. Dengan tanpa ragu, Sayyidina Ali menjawab, bahwa untanya akan dijual seharga 300 dirham. Dan tanpa banyak tawar-menawar, orang itu langsung memberikan uang sebesar 300 dirham secara tunai. Bergembiralah Ali mendapat keuntungan yang berlipat. Ia langsung memberikan 100 dirham kepada orang dusun tadi, pemilik unta yang pertama. Dan sisanya, dibawanya pulang untuk disampaikan kepada Sayyidah Fatimah. Kepada istrinya, Sayyidina Ali pun menceritakan, bagaimana ia bisa mendapatkan uang 200 dirham. Mendengar kisahnya, Fatimah pun berbinar-binar dan berucap, "Engkau telah mendapatkan taufik, atau pertolongan dari keikhlasan bersedekah 6 dirham karena Allah." Inilah sekilas pengalaman Sayyidina Ali karena ketulusannya, dan keikhlasannya dalam bersedekah. Gagal berangkat haji. Terdapat suatu kisah teladan dalam kitab An-Nawadir, karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi. Dikisahkan, pada suatu ketika, terdapat seorang ulama yang zuhud, yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ia berangkat menuju Makkah, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Ketika Abdullah sampai di kota Kufah, perjalanannya terhenti beberapa saat, hingga ia batal menunaikan ibadah haji di tahun tersebut. Hal yang membuat Abdullah tak melanjutkan perjalanannya adalah, kondisi miris seorang perempuan di kota Kufah, yang terpaksa mengonsumsi bangkai itik. Perempuan itu mengajak juga anak-anaknya, untuk memakan bangkai itik sebagai santapan keluarga. Abdullah sempat menegur perempuan itu beberapa kali, bahwa mengkonsumsi hal semacam itu menurut agama Islam adalah haram. Nasihat ini gagal, hingga Abdullah bin Mubarak terkejut dengan kenyataan yang terjadi. Diketahui, keluarga tersebut memakan bangkai karena alasan keterpaksaan. Dan ternyata, perempuan dan beberapa anaknya sudah 3 hari tidak mendapat makanan. Untuk mempertahankan hidup, satu keluarga miskin tersebut menelan apa saja yang bisa dimakan. Hati Abdullah bin Mubarak menjadi menangis. Ia kemudian menyedekahkan keledai tunggangannya, beserta barang-barang bawaannya. Abdullah juga menyedekahkan makanan dan pakaian, yang akan ia jadikan bekal perjalanan haji. Akibatnya, Abdullah kini tidak memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanannya ke Tanah Suci. Perjalanannya pun tertunda beberapa lama di kota Kufah, sampai musim haji lewat.
dan Abdullah bin Mubarak akhirnya gagal melaksanakan haji di tahun tersebut. Ketika pulang ke kampung halaman, alangkah kagetnya Abdullah bin Mubarak. Ia mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat, layaknya orang yang baru datang dari ibadah haji. Abdullah bin Mubarak pun protes bercampur malu. Ia pun berterus terang, bahwa tahun ini ia gagal pergi ke Tanah Suci. Sungguh aku tidak menunaikan haji tahun ini, kata Abdullah bin Mubarak meyakinkan orang-orang yang menyambutnya. Namun, teman-temannya yang berhaji menyampaikan testimoni, yang membuat Abdullah semakin bingung. Pada saat itu, mereka mengaku Abdullah sedang berada di Makkah. Dikatakan, Abdullah bin Mubarak juga membantu teman-temannya membawakan bekal, memberi minum, atau membelikan sejumlah barang. Setelah peristiwa yang membingungkan itu, Abdullah bin Mubarak pada malam harinya mendapat jawaban melalui mimpi. Dalam tidurnya, Abdullah bin Mubarak mendengar suara. "Wahai Abdullah, Allah telah menerima amal sedekahmu, dan mengutus malaikat menyerupai sosokmu, agar menggantikanmu menunaikan ibadah haji." Apa yang dilakukan ulama sufi tersebut adalah prioritas dalam beribadah. Haji adalah ibadah, sedekah juga merupakan ibadah. Namun, Abdullah bin Mubarak mendahulukan yang kedua, karena sedekahnya sangat dibutuhkan. Abdullah bin Mubarak tidak sedang meremehkan ibadah haji. Ia hanya mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan. Abdullah bin Mubarak sedang mengatasi masalah yang sangat mendesak, yakni menyangkut kebutuhan dasar orang lain, dengan menunda ibadah haji tahun itu. Sebab, haji yang tertunda masih mungkin dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Perbuatan ini selaras pula dengan kaidah fikih. Dikatakan, bahwa ibadah sosial lebih utama ketimbang ibadah individual. Meski demikian, seseorang tetap diharuskan ikhtiar agar dapat melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana sholat 5 waktu, puasa, dan zakat. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam. Jika masuk kategori mampu, baik dari segi fisik, ekonomi, maupun keamanan, seseorang wajib menunaikannya, tanpa menunda-nundanya lagi. Kewajiban tetaplah kewajiban, meskipun kita harus memilih satu kewajiban prioritas, saat dihadapkan dengan pilihan beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi. Allah menolong orang yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah dapat menolak bala, atau mara bahaya, dan menjadikan umur panjang. Kisah berikut ini memiliki relevansi dengan hadis Nabi tadi, yang dapat kita jadikan pembelajaran bagi kehidupan kita. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup seorang laki-laki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut, terdapat sarang burung yang berisi beberapa anak merpati. Kemudian istri dari laki-laki itu menyuruhnya memanjat pohon besar itu, dan mengambil anak merpati untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Laki-laki itu pun lantas melakukannya. Selepas kejadian itu, induk merpati menghadap baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang induk pun menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya, Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu, dan kemudian menasihatinya. Laki-laki kemudian berjanji kepada Nabi Sulaiman, untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tadi. Suatu ketika, sang istri menyuruhnya untuk mengambil anak merpati lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan melakukannya lagi. Sebab, Nabi Sulaiman telah melarangku untuk berbuat yang demikian." Istrinya kemudian menjawab, "Apakah kamu menyangka, Nabi Sulaiman akan mempedulikan dirimu, atau merpati itu? Sedangkan, ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya." Si istri tak henti-henti membujuknya, agar ia mau melakukannya lagi. Hingga akhirnya, sang suami terbujuk juga. Seperti biasanya, ia memanjat pohon besar itu, dan mengambil anak merpati lagi. Induk merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman, dan mengadukan kejadian itu.
sang nabi kemudian memanggil dua sosok setan. Yang satu berasal dari ujung timur, dan yang satunya berasal dari penjuru barat. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada dua setan itu, "Jagalah pohon besar itu. Jika laki-laki itu mengulang perbuatannya itu, raih kedua kakinya, dan jatuhkan ia dari pohon itu." Kedua setan itu pun bergegas pergi, dan langsung menjaga pohon yang dimaksud. Ketika merpati sudah beranak lagi, laki-laki itu segera memanjat, dan meletakkan kedua kakinya pada pohon itu. Di waktu bersamaan, tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu kepada pengemis itu. Lantas istrinya berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Laki-laki itu turun dari pohon dan mengambil segenggam makanan. Dan ia lalu memberikannya kepada si pengemis itu. Setelah itu, ia kembali memanjat pohon dan mengambil anak merpati. Karena anaknya diambil lagi, merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman, dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Mendapati hal demikian, Nabi Sulaiman kemudian memanggil kedua setan yang diberinya tugas menjaga pohon itu. Nabi Sulaiman berkata pada kedua setan itu, "Mengapa tugasku tidak kalian laksanakan?" Dua setan itu pun menjawab, "Kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Kami terus menjaga pohon itu." Hanya saja, ketika laki-laki itu memanjat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia memberikan segenggam gandum untuk pengemis itu. Saat ia kembali memanjat pohon, kami sudah bergegas untuk meraihnya. Namun tiba-tiba Allah mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku, dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedangkan, yang satunya lagi meraih leher sahabatku, dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Demikianlah sebuah cerita dari kitab Tanqihul Qaulil Hasis, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Betapa luar biasanya amalan sedekah, yang dapat menjadi sebab dihindarkannya seseorang dari mara bahaya. Terlebih, yang disedekahkan adalah barang halal. Namun jika yang disedekahkan adalah barang yang haram, pasti hasilnya akan berbuah celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, "Sungguh, di dalam neraka terdapat rumah yang disebut Baitul Husni, atau rumah kesusahan. Allah menyediakannya untuk orang yang bersedekah dari barang yang haram." Dengan demikian, saat saudara kita tengah dilanda aneka musibah, sudah selayaknya kita memberikan perhatian dan mengeluarkan sedekah. Di samping ini sebagai perintah agama, juga sebagai sarana meringankan beban yang tengah diderita saudara lain. Dan yang tidak kalah penting adalah, sedekah juga akan membersihkan harta yang kita miliki. Hal itu karena memang ada hak yang harus diberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Selamat dari singa yang lapar. Dalam kitab Al-Faruj Ba'ada Syiddah diceritakan tentang kisah seorang ibu yang hidup berdua bersama putra satu-satunya. Diketahui, sang menjadi tulang punggung bagi keluarga mereka. Suatu hari, sang anak pergi bersama rombongan dagang dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan, ibunya menantikan hasil anaknya tersebut di rumah. Berjalannya waktu, entah apa yang terjadi. Kafilah dagang yang membawa serta anaknya, kali ini tidak juga kunjung kembali. Sedangkan, makanan yang tersedia di rumah kian menipis. Suatu hari sambil menanti putranya, sang ibu bersiap untuk menyantap makan siangnya. Dan ketika beliau hendak menyuapkan makanan ke mulutnya, tiba-tiba di depan pintu ada seorang pengemis yang meminta makanan. Dia pun tidak jadi melanjutkan suapannya. Si ibu lalu menyerahkan makanan itu kepada pengemis tersebut. Padahal, itu adalah satu-satunya sisa makanan yang ada di rumah. Maka jadilah sehari itu, sang ibu menahan lapar. Keesokan harinya, putranya kembali ke rumahnya dengan selamat. Dia disambut sukacita sang ibu, yang sudah sangat cemas menantikannya. Setelah melepaskan rindu kepada sang ibu, anak itu menceritakan sebuah kisah ajaib.
Suatu kisah yang tak pernah ia lupakan, yang dialaminya dalam perjalanannya kali ini. Ia lalu berkata, "Wahai ibu, ketika aku melewati sebuah jalan dan tertinggal dari rombongan, tiba-tiba keluar seekor singa dari semak belukar mendekatiku. Aku pun ketakutan, dan memegang erat punggung keledai yang aku naiki. Singa itu langsung menyerang keledaiku. Dan kuku singa itu telah mengoyak baju dan jubah yang aku bawa. Ketika cakarnya menghantam badanku, aku seperti kehilangan kesadaran. Singa itu lalu mengendusku, dan menyeretku ke sebuah belukar, dan telah bersiap untuk mengoyakku. Tiba-tiba entah dari mana datang seseorang berbadan besar. Wajah dan bajunya terlihat putih. Pria langsung memegang singa itu, seraya menghardiknya. Berdiri dan pergilah wahai singa. Satu suapan untuk satu suapan." Singa itu pun lalu berdiri dan lari meninggalkanku. Lelaki itu lalu pergi. Aku pun mencari lelaki itu, dan aku tidak berhasil menemukannya. Setelah duduk menenangkan diri, dan menyadari tak ada satupun luka di badanku, aku pun bergegas berdiri. Aku berlari hingga aku bisa menyusul rombongan. Mereka sangat terheran-heran, ketika mendengar kejadian yang kualami. Namun aku juga kebingungan sampai saat ini, wahai ibuku. Aku masih bertanya-tanya, apakah makna satu suapan untuk satu suapan? Mendengar cerita anaknya ini, sang ibu memeluk putranya sambil menangis. Karena hal itu memahamkan dia kepada sebuah kejadian. Di mana, pada saat hari putranya berhadapan dengan singa itu, di hari itu jugalah ia memberikan makanannya kepada seorang pengemis. Dan makna dari satu suapan untuk satu suapan adalah, putranya yang akan menjadi suapan singa, diganti oleh suapannya kepada pengemis. Begitulah di antara keajaiban sedekah. Sungguh kisah-kisah ajaib seperti ini tidaklah asing, bagi mereka yang senantiasa menjaga sedekahnya. Selamat dari ular berbisa. Alkisah, di tengah kaum Nabi Soleh alaihissalam terdapat orang jahil, yang suka mengganggu dan menyakiti mereka. Sebagaimana dikisahkan oleh Salim Abul Jade. Yang mana, pembahasan ini termaktub dalam kitab Uyun Al-Hikayat, Min Qashas As-Solihin, wa Nawadir Az-Zahidin, karya Ibnul Jauzi. Mereka yang selalu diganggu, kemudian mengadu kepada Nabi Soleh alaihissalam. Namun, sang Nabi malah berkata, "Sudahlah, pergilah kalian. Biarkan saya yang akan menangani orang itu." Orang jahil itu ternyata sehari-harinya pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dan pada hari itu juga, dia pergi mencari kayu bakar, sambil membawa bekal 2 potong roti. Ternyata, 2 potong roti tersebut tidak ia makan sendiri. 1 potong roti untuk dirinya, sedangkan 1 potong lagi dia sedekahkan. Orang itu pun mulai mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Kemudian, dia pulang dengan selamat, sambil membawa kayu bakar yang berhasil dia kumpulkan. Padahal, tempatnya mencari kayu bakar penuh dengan binatang berbahaya dan mematikan, dan salah satunya adalah ular berbisa. Melihat hal tersebut, orang-orang lantas pergi menemui Nabi Soleh alaihissalam dan berkata, "Orang itu pulang membawa kayu bakar dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun." Orang-orang pun heran dengan orang yang suka mengganggu tersebut, karena dia mampu selamat dari bahaya, ketika sedang mencari kayu bakar. Akhirnya, Nabi Soleh alaihissalam pun memanggil orang jahil itu. Dan bertanya kepadanya, "Apakah yang engkau kerjakan hari ini?" "Saya pergi mencari kayu bakar, sambil membawa bekal 2 potong roti. 1 potong saya sedekahkan di jalan, dan 1 potong yang lain saya makan sendiri," jawabnya. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Soleh kemudian menyuruhnya untuk melepaskan ikatan kayu bakar, yang habis dicarinya tadi. Dan setelah dilepaskannya, ternyata di dalamnya terdapat seekor ular hitam, yang sedang melilit di salah satu batang kayu kering. Anehnya, ular itu tidak sampai menggigit orang tersebut, sama sekali. Lalu Nabi Soleh alaihissalam berkata kepadanya,
Berkat sedekahmu itu, engkau selamat dari malapetaka ular ini. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang jahil saja, ketika bersedekah, ia bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagi orang-orang yang berbuat baik dan tidak pernah jahil kepada sesamanya. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya. Akan tetapi, bukan berarti sedekah sama saja melegalkan seseorang untuk berbuat jahil kepada orang lain. Namun, dari kisah ini mempunyai pelajaran bahwa sedekah akan menghindarkan seseorang dari mara bahaya. Bersedekah karena ingin menjadi miskin. Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki harta melimpah. Kekayaannya itu ia dapatkan dari kemahirannya dalam berdagang, namun ia juga tak lupa bersedekah. Dengan kekayaannya yang dimiliki, dia justru menangis. Karena, ia khawatir akan memasuki surga paling terakhir. Suatu ketika, Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir. Karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras, bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin. Hal tersebut akan ia lakukan, agar dapat memasuki surga lebih awal. Agar jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya pada zaman Nabi. Setelah itu, ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar, yang kebanyakan harta bendanya diperoleh dari hasil perdagangan. Suatu hari ada salah seorang dari kaum Ansor yang bernama Sa'ad. Di kota Madinah, dia terkenal sebagai seseorang dengan kekayaan yang berlimpah. Sa'ad pernah menawarkan harta pada Abdurrahman bin Auf, akan tetapi ditolaknya. Dan saat itu juga, Abdurrahman malah bertanya lokasi pasar yang ada di Madinah. Setelah dicari tahu, ternyata harga sewa pasar di Madinah sangat mahal. Banyak orang-orang yang ingin berdagang, namun tidak ada modal besar untuk menyewa tempat. Dengan peluang dan inisiatifnya, Abdurrahman bin Auf kemudian membeli tanah itu, dan menjadikannya sebagai kafling-kafling pasar. Kafling-kafling tersebut dia bangun, dan digunakan oleh pedagang muslim, tanpa membayar sewa. Abdurrahman bin Auf menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil. Sehingga, hal tersebut tidak memberatkan dan mencekik para pedagang yang masih sedang merintis. Diketahui, Abdurrahman bin Auf pernah memberikan 200 uqiyah emas untuk memenuhi kebutuhan logistik selama Perang Tabuk. Perlu diketahui, 1 uqiyah kurang lebih setara dengan 31 gram. Saat ada seruan untuk berinfak dari Rasulullah SAW, ia tak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu. Begitupun saat Perang Badar, yang jumlahnya mencapai 100 orang. Dia memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 1.500 unta untuk para pejuang. Tidak hanya itu, dia juga pernah bersedekah dengan membeli kurma yang hampir busuk dari para sahabat Nabi di Madinah. Semua pedagang pun sontak gembira, karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun juga yang dirasakan Abdurrahman bin Auf. Ia merasa sangat senang, dan berharap akan jatuh miskin. Tiba-tiba ada seseorang yang datang, dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan, bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular. Sehingga, rajanya mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat, yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya, utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf, dengan harga yang lebih mahal 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Berkat kedermawanannya itu, tidak membuat Abdurrahman bin Auf langsung jatuh miskin. Dan justru malah membuat kehidupannya terus meningkat. Keberhasilannya dalam bisnis, membuatnya dijuluki sebagai tangan emas.
Karena apapun yang dikerjakannya, selalu akan berakhir sukses, dan membuahkan hasil yang besar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar jatuh miskin, saat itu pula Allah memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Hingga pada waktunya, dia meninggal di usia 72 tahun, dan masuk dalam deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Baginya, warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarganya saat meninggal, bukanlah harta atau kekayaan. Menurutnya, warisan terbaik adalah ajaran Islam, dan teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani sifat mulia dari seorang Abdurrahman bin Auf. Selamat dari wabah. Sejatinya, sejak dahulu wabah sudah pernah terjadi di muka bumi ini. Suatu ketika pada masa lampau, ada seorang wali bertemu dengan wabah, yang diutus Allah Ta'ala untuk masuk ke suatu daerah. Yang mana, wabah itu telah mengambil nyawa beberapa ribu orang. Wali tadi kemudian bertanya, apakah dirinya termasuk di antara sekian ribu yang terbunuh oleh wabah itu? Oleh wabah tadi kemudian dijawab, bahwa sang wali tadi termasuk sebagai salah satu korban. Karena mengetahui, bahwa dirinya termasuk di antara korban wabah tadi, wali tersebut kemudian mempunyai rencana. Sehingga, wali tadi memanfaatkan sisa hidupnya, dan menikmatinya, dengan memperbanyak ibadah dan rajin sedekah. Semua harta yang dia punya pun dibuat untuk membeli makanan, dan kemudian diberikan pada fakir miskin, serta orang-orang yang membutuhkan. Selang beberapa waktu, wabah itu pun kemudian merajalela. Dan ribuan orang meninggal akibat menjadi korban wabah tadi. Dan setelah wabah tadi mereda, bahkan menjelang selesai, sang wali tadi tetap sehat walafiat. Bahkan sampai wabah pergi dari muka bumi. Ketika wabah selesai, sang wali itu pun menjadi heran, mengapa dirinya tidak ikut meninggal seperti orang-orang lainnya. Dan ketika bertemu wabah tadi, sekembalinya dari melaksanakan tugas yang diberikan Allah, wali tadi bertanya kepada wabah, mengapa diriku tidak mati, padahal diriku termasuk dalam daftar orang yang akan mati karena wabah? Oleh wabah tadi kemudian dijawab, seharusnya kamu termasuk. Tetapi karena kamu rajin bersedekah akhir-akhir itu, akhirnya kamu selamat, dan tidak jadi masuk dalam bagian orang yang meninggal karena wabahku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Sesungguhnya, sedekah itu dapat meredam murka Allah, dan menolak kematian yang buruk, hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, bahwa sedekah itu dapat meredam bencana. Sedekah mampu meredam bencana, sebab sedekah adalah energi positif, yang menggulung energi negatif. Dari beberapa hadis Rasulullah, setidaknya terdapat 4 keutamaan sedekah. Pertama, mengundang datangnya rezeki. Kedua, menolak bala musibah. Ketiga, menyembuhkan penyakit. Keempat, memanjangkan umur. Wali yang dituduh pelit. Kisah ini menceritakan seorang wali Allah, ketika di dalam dirinya terjadi sebuah gejolak batin, yang terjadi antara akal dan hatinya. Dan hingga pada akhirnya, ia mendapatkan sebuah hikmah pembelajaran serta hidayah. Nama wali Allah tersebut adalah Abu Bakar Asy-Syibli. Saat itu Abu Bakar Asy-Syibli sedang duduk-duduk santai, tiba-tiba terbesit dalam hatinya suatu ucapan. Kamu adalah orang yang pelit. Akalnya pun mencoba menolak dan melawannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya, bahwa dia bukan orang yang pelit. Namun tetap saja, hatinya terus saja mengatakan, bahwa dirinya adalah orang yang pelit. Hal itu lalu membuatnya bertekad, bahwa suatu saat, jika ia memiliki banyak harta, ia akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan, yang ia temui pertama kali di hari itu. Hingga, suatu hari, ada seorang teman datang kepadanya.
Sang teman membawa uang sebanyak 50 dinar, suatu jumlah yang lumayan banyak. Pakai uang ini untuk memenuhi kebutuhanmu, kata temannya itu kepada Shibli saat menawarkan bantuan. Sebagaimana niatnya semula, maka yang ia butuhkan saat itu adalah memberikannya kepada orang fakir. Tak lama setelah itu, ia pun keluar dari rumahnya, untuk mencari orang fakir yang akan menerima pemberian uang darinya. Ternyata, orang fakir yang pertama kali ia temui di hari itu adalah orang buta. Saat itu, ia sedang potong rambut di sebuah tempat jasa potong rambut. Ia pun memberikan bungkusan miliknya yang berisi uang 50 dinar kepada si buta. Namun, siapa sangka, ternyata uang itu ditolaknya. Justru ia menyarankan kepada Ash-Shibli, agar uang itu diberikan saja kepada si tukang cukur, sebagai ongkos jasa mencukur. Yang benar saja. Ini uang yang sangat banyak, 50 dinar. Bukankah terlampau kebanyakan, jika seluruh uang ini dipakai ongkos untuk mencukur, kata Al-Shibli menolak permintaan itu. Ternyata, orang buta yang ada di hadapannya itu mengetahui gejolak hati yang sedang dialami Ash-Shibli. Ia pun kemudian berkata, "Tidak salah memang, engkau memang orang yang pelit." Ucapan itu pun akhirnya membuat Ash-Shibli berkenan memberikan uang itu kepada si tukang cukur. Namun lagi-lagi, pemberian itu tak berhasil. Si tukang cukur juga menolaknya. Ia lalu berkata, "Sejak pertama Anda datang untuk potong rambut kepadaku, aku berjanji tak akan mengambil bayaran atau upah." Karena tak ada yang mau menerimanya, uang itu pun akhirnya dibuang oleh Ash-Shibli ke Dajlah, sungai Tigris yang berada Irak. Ia lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Siapa saja yang menganggapmu uang mulia, maka ia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kisah tadi agaknya mengajak kita agar tidak merasa berat untuk memberikan apa yang kita berikan kepada pihak yang memang membutuhkan. Memberi adalah sebuah kebaikan yang harus terus-menerus dikerjakan. Yang jika memungkinkan, amalan tersebut dilakukan dengan nominal yang banyak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Tanah menjadi subur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta manusia. Sedekah tidaklah mengurangi harta." Selain itu, Syekh Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, beliau meriwayatkan hadis dari riwayat Imam Ja'far Shadiq. "Obati penyakitmu dengan sedekah, dan hilangkan segala kesulitan dan musibah dengan bersedekah. Sedekah akan membuang 70 setan dari apa yang ada dalam janggut seseorang. Dan sedekah akan lebih dulu sampai ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum sampai ke tangan orang yang membutuhkan." Dalam buku Kisah-Kisah Ajaib Pembeli Surga, karya Ahmed Al-Ali, dikisahkan dari Mullah Fatih Ali, bahwa seorang laki-laki kawan dekatnya mengaku memiliki sejumlah lahan pertanian. Namun, selama setahun perekonomian di daerahnya memburuk. Sehingga, banyak orang menderita akibat kelaparan. Akhirnya, laki-laki itu memutuskan untuk memberikan hasil panennya. Ia bersedekah dari salah satu ladang pertaniannya, untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Ia pun kemudian pergi ke masjid, dan mengumumkan kepada semua orang, bahwa mereka boleh memanfaatkan tanah ladangnya. Dan mereka boleh mengambil semua hasil panennya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mendengar kabar itu, orang-orang pun berbondong-bondong pergi ke ladang milik sang laki-laki, dan menggarap dalam jumlah besar. Pemilik lahan tersebut cukup sibuk dengan pekerjaannya.
sehingga ia tidak pernah memperhatikan ladang pertaniannya. Setelah ia memanen semua lahan pertaniannya, ia teringat akan ladang yang sedang disedekahkannya itu. Segera ia memerintah seseorang untuk mengumpulkan semua batang kering, tumbuhan, dan bulir-bulir yang masih tersisa. Menakjubkannya, para pegawai sang lelaki melihat bahwa masih ada banyak hasil panen yang tersisa. Mereka juga mendapati hasil panen yang melebihi hasil panen tanah pertanian lainnya. Terlebih lagi, umumnya tanah pertanian yang telah dipanen harusnya diistirahatkan selama setahun agar kondisi tanah kembali normal. Selain itu, tanah bisa memiliki mineral-mineral yang telah hilang. Namun berbeda dengan tanah pertanian yang disedekahkan sang lelaki, tanahnya justru tidak kehilangan kesuburannya. Sehingga, lahannya bisa ditanami orang-orang kembali. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim, dan dalil Quran Surat Al-Baqarah, ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 261. Bersedekah secara diam-diam. Di tengah malam yang sepi gelap gulita, terdapat seorang hamba Allah berjalan dalam keheningan malam. Kedua matanya tanpa henti, saat memperhatikan setiap rumah yang dilaluinya. Ia tak bahkan peduli, walau kakinya tersandung, saat menahan berat beban yang ia panggul. Sesekali, ia berhenti untuk sekadar menaruh sebagian barang bawaannya, tepat di depan pintu rumah orang-orang miskin. Peristiwa ini berlangsung setiap malam, dan selama bertahun-tahun. Penduduk Madinah pun gempar. Pasalnya pada saat pagi tiba, di depan rumah orang-orang miskin selalu terdapat sekarung gandum. Hal ini terus terulang selama beberapa lama. Ketika persediaan gandum mereka sudah hampir habis, maka akan ditemukan lagi sekarung gandum yang baru. Yang membuat mereka heran adalah, tidak seorang pun yang bisa mengetahui, siapakah gerangan dermawan yang senantiasa mendatangi rumah mereka. Rupanya, sang dermawan sangat pintar menyembunyikan kedermawanannya. Dari sekian banyak penduduk, hanya seorang warga yang pernah mengetahui jati dirinya. Namun, atas permintaan sang dermawan, warga itu pun merahasiakannya dengan hati-hati. Sampai suatu ketika, ada seorang imam dan ulama terkemuka wafat. Warga heran, saat mereka akan memandikan jenazah sang imam. Sebab, mereka menemukan sejumlah bekas berwarna hitam di punggungnya. Setelah diselidiki, tanda hitam itu seperti bekas seringnya digunakan untuk mengangkat beban di punggungnya. Dan ulama dan imam itu adalah Ali bin Zainal Abidin. Tak ingin berpolemik terlalu lama, akhirnya orang yang mengetahui sosok jati diri sang dermawan itu membuka rahasia. Itu adalah bekas pikulan karung-karung tepung dan gandum, yang biasanya diantarkan oleh Imam Ali bin Zainal Abidin ke rumah-rumah warga miskin Madinah pada malam hari. Tuturnya saat membuka cerita yang dipendamnya selama bertahun-tahun. Mengetahui hal itu, rasa haru dan kesedihan menyelimuti warga Madinah. Selama bertahun-tahun, sang dermawan yang merahasiakan jati dirinya, kini telah terungkap setelah wafatnya. Mereka bersedih, bukan karena tidak akan mendapatkan lagi gandum untuk keluarga mereka. Melainkan, mereka telah ditinggal pergi oleh sang ulama dan imam, yang begitu peduli terhadap warganya. Sang ulama tak peduli dengan suasana dan gelapnya malam. Ia senantiasa memberikan sedekah untuk para fakir miskin. Ia juga tak peduli dengan segala pujian. Sebaliknya, ia menyembunyikan kedermawanannya, agar terhindar dari sikap takabur, ujub, dan ria. Sebab, hal-hal yang demikian itu dapat merusak nilai-nilai keikhlasan dan ketulusan. Semua itu dilakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Allah."
Hadis riwayat Imam Baihaqi. Awan diperintah menurunkan hujan. Sesungguhnya alam semesta ini milik Allah. Allah adalah Tuhannya, penciptanya, dan pengaturnya. Jika seorang hamba berjalan lurus di atas perintahnya, maka Allah akan memerintahkan alam agar menjaganya, dan melakukan sesuatu yang mengandung kebaikan dan kemaslahatannya. Imam Muslim pernah meriwayatkan dalam Sahihnya. Rasulullah menyampaikan kepada kita, tentang seorang laki-laki yang mendengar sesuatu yang gaib. Dia berjalan di tempat yang sunyi, lalu sebuah awan lewat di atas kepalanya. Maka dia mendengar suara di awan itu, sebuah perintah agar menyirami kebun fulan. Kita mengetahui bahwa Allah menugaskan para malaikat untuk mengarahkan awan. Ia diperintahkan untuk menurunkannya di tempat-tempat tertentu. Suara yang didengarkan oleh laki-laki itu adalah suara malaikat, tanpa ragu. Dan sunnatullah menunjukkan bahwa kita tidak mendengar ucapan para malaikat, kecuali karena ada sebuah hikmah. Dan hikmahnya adalah bahwa Allah hendak mengenalkan kepada kita akan kebaikan dan keberkahan, sebagai hasil dari kelurusan sang pemilik kebun kepada kebunnya. Suara itu menggelitik laki-laki yang menyimaknya. Dia ingin mengetahui laki-laki yang namanya disebut dalam suara awan itu. Dia melihat arah tempat awan itu menumpahkan airnya. Ternyata, awan itu menurunkan hujannya di sebuah tanah di atas bebatuan hitam. Laki-laki itu melihat hujan yang turun ke bumi. Dia melihat hujan itu telah membentuk selokan, dan aliran airnya menuju ke arah tertentu. Laki-laki tersebut menelusuri alur air itu. Dia berjalan mengikuti air itu. Dia melihatnya sampai di sebuah kebun. Laki-laki itu melihat seorang laki-laki lain, yang sedang berdiri di sebuah kebun. Ia sedang mengalihkan air dengan cangkulnya, agar menuju ke segala penjuru kebunnya. Laki-laki itu berhenti di depan pemilik kebun, untuk menanyakan namanya. Dan ternyata, namanya sama dengan nama yang terdengar dan suara gaib. Pemilik kebun merasa aneh dengan pertanyaan laki-laki tersebut. Maka diberitahukanlah tentang beritanya, dan nama yang dia dengar dari atas awan. Bahwa, sebuah perintah telah dikeluarkan kepada para petugas yang menangani awan itu, agar menyiram kebunnya. Di sini, laki-laki itu bertanya kepadanya tentang sebab yang membuatnya berhak untuk memperoleh hujan dari awan yang diperintahkan. Karena, tentu saja sang pemilik kebun ini telah melakukan sesuatu amal yang membuat Tuhannya meridhoinya. Pemilik kebun kemudian menjelaskan bahwa hasil dari kebunnya dia bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, ia sedekahkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan. Bagian yang kedua, digunakan untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Serta bagian yang ketiga, dikembalikannya kepada kebun, sebagai modal untuk menanam kembali. Sedekah Abu Dzar. Nama lengkapnya adalah Abu Dzar Jundub bin Junadah bin Sufyan al-Ghifari. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kekerasan dan teror. Sejak saat itulah ia menjadi salah satu pencuri besar yang ditakuti. Hingga akhirnya, datanglah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dzar sangat menyayangkan perbuatannya, yang telah menyebabkan korban menderita. Kerusakan dan penderitaan para korban akibat perbuatannya, menjadi pintu terbukanya cahaya ilahi dalam menyinari hati Abu Dzar. Abu Dzar merupakan pribadi yang sangat dermawan, dan berpegang pada prinsip Islam. Dalam hal kekayaan ia sangat keras, dan berpendapat bahwa menyimpan harta yang melebihi dari keperluan, hukumnya adalah haram. Meski Abu Dzar dikenal sebagai sahabat yang paling miskin, namun Rasulullah pernah memerintahkannya untuk bersedekah. Menurut riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar, "Jika kamu memasak sup, perbanyaklah kuahnya, dan bagikan kepada tetanggamu." Kemudian Abu Dzar menjawab, "Tetapi suku istimewa ya Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah maksud dari perkataanmu itu?"
Abu Dzar kemudian menjawab, "Sup saya hanya terdiri dari air biasa, dibumbui garam, dan beberapa potong bawang bombay." Kemudian Rasulullah berkata, "Hal itu tidak masalah." Abu Dzar kemudian mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, tetangga yang menerima sup dari Abu Dzar merasa terharu, dan membalasnya dengan menu yang lebih enak. Dari kisah tadi, kita telah mendapat pelajaran berharga. Bahwa dengan memberi sedekah sekecil apapun, Allah akan memberikan ganjaran yang lebih baik. Dengan dilandaskan niat yang baik, maka Allah juga akan memberikan hal-hal yang baik pula. Sedekah yang membuat Rasulullah terharu. Kisah berikut diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Jabir radhiyallahu anhu. Suatu hari, kaum muslimin sedang duduk-duduk di dekat masjid di Madinah. Dari kejauhan, tampak segerombolan orang sedang berjalan kaki. Mereka berpakaian compang-camping. Terlihat dari wajah mereka kelelahan dan kemiskinan yang mendera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menyaksikan pemandangan itu. Wajah beliau nampak terlihat bersedih. Kemudian, beliau masuk ke dalam rumah, dan keluar kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyuruh Bilal, untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Selanjutnya, sholat pun digelar dengan dipimpin beliau. Selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato di hadapan jamaah. "Wahai sekalian manusia, hendaklah setiap orang menyedekahkan sebagian dari dinarnya, sebagian dari dirhamnya, sebagian dari pakaiannya, segantang dari gandumnya, dari segantang kurmanya. Bersedekahlah biarpun hanya dengan sebutir kurma." Pidato Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat menyentuh hati kaum muslimin. Satu persatu mereka pulang ke rumah, untuk kemudian kembali lagi dengan membawa harta sedekah. Seorang laki-laki dari golongan Ansor membawa sebuah pundi, yang hampir-hampir tangannya tidak kuat membawanya. Ada pula orang-orang yang membawa berlapis-lapis pakaian serta makanan. Jabir melihat dua tumpukan dari sedekah itu, yang terdiri atas makanan dan pakaian. Tak menunggu waktu lama, terkumpullah uang dalam jumlah yang banyak sekali. Kulihat wajah Rasulullah berseri-seri, bagaikan sesuatu bersepuh emas. Kenang Jabir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memanggil perwakilan kelompok kafilah miskin tadi. Sambil menyerahkan bantuan yang terkumpul itu, beliau bersabda, "Barang siapa membuat suatu aturan yang baik, maka baginya pahala. Ditambah lagi dengan pahala orang-orang yang menjalankan aturan itu di belakangnya, dengan tidak dikurangi sedikit pun dari pahala mereka." Dalam hal ini, Nabi membicarakan orang yang pertama kali merespon seruannya, agar bersedekah. Sebab, dengan melihat inisiatif orang itu, banyak muslimin yang tergerak untuk ikut bersedekah. Bagi orang yang pertama kali itu, ia akan mendapatkan pahala berlipat ganda, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang tergerak karenanya. Sedekah Gus Dur dan temanya. Sedekah dalam Islam memiliki banyak manfaat. Seperti menolak bala musibah. Bahkan dengan sedekah, orang akan semakin kaya raya. Balasan sedekah bisa nanti, bahkan terkadang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah yang dialami Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa disapa Gus Dur. Semasa hidupnya, Gus Dur tak pernah melupakan diri untuk bersedekah. Ia memberikan sebagian rezeki yang diperolehnya kepada orang lain, berapapun jumlahnya. Tak heran, kebaikan Gus Dur menjadi dikenang banyak orang. Dan rezekinya pun terus mengalir. Suatu ketika, saat masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur pernah berziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya. Ia berziarah ke makam wali bersama Asmanu, seorang wartawan yang sudah akrab dengannya. Begitu masuk kompleks pemakaman, Gus Dur mengisi kotak amal yang sudah disediakan.
Kemudian ada seorang pengemis datang kepadanya. Sayangnya, tak ada lagi uang di kantongnya. Maka Gus Dur pun meminta Asmanu yang berada di sampingnya, untuk memberi uang pengemis tersebut. "As, tolong kasih orang itu," ujar Gus Dur. "Uang saya tinggal 5.000 Gus. Bagaimana nanti kalau perlu beli apa-apa?" kata Asmanu dengan nada enggan untuk melepaskan uang yang ada di sakunya. "Jangan pelit-pelit. Kamu masih untung punya 5.000. Pengemis itu malah tidak punya sama sekali," kata Gus Dur. Akhirnya karena terdesak, dengan berat hati akhirnya Asmanu memberikan uang 5.000 miliknya kepada si pengemis, yang dari tadi menunggu perdebatan berakhir. Setelah selesai menemani Gus Dur, Asmanu kembali pulang dengan kantong kosong. Tak sepeser pun uang di tangannya. Sore harinya, tiba-tiba ia bertemu dengan kenalan lama, seorang pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, atau yang biasa disingkat PITI. Ternyata, mereka sudah sekian tahun tak bertemu. Jadilah mereka ngobrol dengan gayeng, tentang pengalaman bersama di masa lalu. Ketika berpisah, tanpa diduga, teman Tionghoa itu memberinya uang Rp500.000. Padahal, Asmanu tidak pernah ada pekerjaan, atau kompensasi lain yang harus ia terima. Ia menjadi teringat dengan kejadian sebelumnya. Yakni ketika Gus Dur mendesaknya menyumbang uang sebesar Rp5.000. Ternyata, belum juga berganti hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggantinya 100 kali lipat. Dalam ajaran Islam, bersedekah termasuk amalan yang sangat dianjurkan, dan mempunyai nilai tinggi di sisi Allah. Wajar saja, jika sedekah mempunyai keutamaan dan mampu memberikan dampak baik bagi pelakunya. Terlebih, sedekah tersebut diberikan kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan. Terdapat beberapa keutamaan mengenai amalan bersedekah. Mampu untuk melipat gandakan rezeki. Salah satu keutamaan amalan sedekah adalah, akan memberikan banyak keistimewaan kepada setiap pelakunya. Misalnya, mampu untuk melipat gandakan rezeki. Jadi, saat bersedekah bukan berarti harta kita akan cepat habis. Justru dengan rajin melakukan amalan sedekah, seseorang bisa terus mendapatkan harta lagi dan lagi, dengan porsi yang lebih banyak. Dengan demikian, tidak perlu ragu lagi melakukan sedekah. Sebab, sedekah akan membawa keutamaan luar biasa. Mampu untuk melipat gandakan pahala. Bukan hanya rezeki saja yang akan dilipat gandakan oleh Allah, saat seseorang melakukan sedekah. Akan tetapi, pahala yang diberikan pun akan berlipat ganda. Ini adalah keutamaan yang sangat istimewa dari sedekah. Maka dari itu, seorang muslim sangat dianjurkan untuk rajin melakukan sedekah. Jangan sampai berburuk sangka, bahwa harta akan habis karena bersedekah. Justru harta akan tetap bertambah saat rajin bersedekah. Begitu juga dengan pahala yang dituai akan semakin banyak, lagi dan lagi. Seyogianya, selama hidup di dunia, maka setiap manusia disarankan untuk selalu berbuat baik. Apalagi sedekah juga bisa berupa harta dan non-harta. Jadi, ada begitu banyak bentuk sedekah yang bisa diberikan oleh seseorang, kepada mereka yang membutuhkan. Sedekah pun bisa berupa bantuan yang ikhlas, dan tulus, semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghapus dosa-dosa. Keutamaan sedekah lainnya adalah untuk menghapus dosa-dosa. Sebagai manusia biasa yang hidup di bumi dan di akhir zaman, tentu tidak akan terluput dari dosa-dosa. Namun, Maha Baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih terus memberi kesempatan dan jalan untuk menghapus dosa-dosa mereka. Salah satunya dengan cara bersedekah. Sedekah menjadi amalan atau perbuatan yang sangat istimewa. Sedekah akan mempermudah umat Islam guna menghapus dosa-dosa. Bahkan, sedekah diibaratkan seperti air yang menyiram dan memadamkan api. Karena itulah, kita sangat disarankan untuk melakukan sedekah. Tidak perlu harus berwujud harta.
Siapapun bisa bersedekah dengan non-harta. Namun, tetaplah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bersedekah hanya karena ingin terlihat baik di mata sesama manusia. Mampu menyembuhkan penyakit. Sedekah juga memiliki keutamaan lain yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Sedekah ternyata juga mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan, umat muslim diminta untuk membentengi harta dengan zakat dan mengobati orang sakit dengan bersedekah. Saat seseorang yang tengah sakit melakukan hal-hal positif, seperti sedekah, maka hal tersebut akan meningkatkan sistem imunitas tubuh dengan baik. Hal ini akan menjadikan tubuh bisa lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai macam ancaman penyakit. Memberi naungan untuk akhirat. Sedekah sungguh merupakan amalan yang amat mulia. Sebab, sedekah memiliki keutamaan utama bagi pemberinya, yaitu mampu memberikan naungan kelak di akhirat nanti. Karena itulah, kita sebaiknya rutin melakukan sedekah. Apalagi sedekah di waktu-waktu yang penting. Misalnya, sedekah subuh yang dilakukan selepas sholat subuh, maupun sebelum benar-benar matahari terbit di ufuk barat. Saat memasuki bulan Ramadan, sebaiknya juga semakin rutinlah melakukan sedekah. Niscaya segala kebaikan akan menghampiri sang pelaku sedekah. Menciptakan kebahagiaan. Mungkin tidak sedikit yang bertanya-tanya tentang bagaimana bisa sedekah mampu memberikan kebahagiaan. Padahal, hal ini pun sudah pernah diteliti oleh para ahli, khususnya seorang profesor cerdas yang mengajar di Universitas Oregon. Profesor ini dan timnya menemukan fakta bahwa sedekah mampu menciptakan rasa bahagia. Karena otak bisa melepaskan dopamin serta endorfin, sehingga diri sendiri akan merasa jauh lebih gembira. Peneliti yang berasal dari Jerman juga berpendapat demikian. Menurutnya, sedekah mampu menciptakan rasa puas sekaligus bangga terhadap diri sendiri. Rasa puas ini mengapresiasi diri karena sudah mampu melakukan hal-hal baik, yang tentunya sangat bermanfaat bagi orang lain. Mampu mempererat tali silaturahmi. Keutamaan sedekah memang begitu beragam. Amalan yang sangat dianjurkan bagi umat muslim ini, ternyata juga mampu memperkuat ikatan sosial dengan sesamanya. Sebagai seorang makhluk sosial, tentu setiap manusia akan membutuhkan bantuan orang lain, entah itu sekarang atau nanti. Tidak ada akan pernah tahu, seberapa besar seseorang akan membutuhkan bantuan terhadap orang lain. Karena itulah, sangat penting untuk menambah teman baru, keluarga maupun kerabat baru. Tidak menutup kemungkinan, kalau mereka kelak akan membantu jika dibutuhkan, atau bahkan tanpa harus meminta. Tentu saja tidak ada yang salah dari berbuat baik. Jangan menyesal menjadi baik. Sebab, sebagai seorang manusia biasa, tentu tidak akan terlepas dari campur tangan manusia lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan pernah menutup mata bagi mereka yang senantiasa ikhlas dan tulus dalam melakukan sedekah. Mampu memperpanjang warisan. Allah senantiasa akan memelihara kelangsungan warisan bagi siapa saja yang melakukan sedekah ikhlas dan tulus karenanya. Jadi, barang siapa saja yang melakukan sedekah, maka rezeki baginya seolah tiada putus. Akan selalu ada rezeki yang mengalir semakin deras, dan semakin deras. Jadi, jangan ragu dan enggan melakukan sedekah. Jangan takut miskin karena melakukan sedekah. Harta tentu tidak akan habis jika melakukan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperpanjang warisanmu dengan sedekah itu. Menghindarkan diri dari adanya mara bahaya dan petaka. Sedekah memang tameng terbaik untuk diri. Sebab, sedekah bukan hanya mampu menyembuhkan penyakit saja, melainkan juga bisa menghindarkan diri dari adanya mara bahaya dan petaka. Keutamaan sedekah adalah untuk penolak bala, penyubur pahala, penahan musibah hingga kejahatan apapun. Amalan baik ini senantiasa mampu melipat gandakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu, bersedekahlah karena Allah semata. Dengan demikian, musibah dan bencana tidak akan bisa mendahului sedekah. Bahkan, sedekah juga bisa menutup 70 pintu kejahatan. Intinya, semua perbuatan baik seperti sedekah, akan memberi manfaat yang baik bagi setiap pelakunya. Senantiasa mampu mendatangkan keberkahan. Keutamaan lainnya dari sedekah adalah, senantiasa mampu untuk mendatangkan keberkahan. Saat seseorang bersedekah, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang baik. Sedekah yang ia lakukan mampu untuk membersihkan harta, sehingga mampu mendatangkan keberkahan. Jadi, sedekah yang diberikan kepada orang lain, bisa membersihkan harta tersebut dari dosa-dosa. Sedekah tersebut bisa mensucikan mereka dari adanya akhlak buruk. Sungguh, betapa baiknya keutamaan dari amalan sedekah untuk umat muslim. Bisa membuat diri senantiasa selalu mengucap syukur. Amalan sedekah, ternyata secara alami mampu mengingatkan setiap orang tentang rasa syukur. Bukan hanya ia yang memberi sedekah, namun juga ia yang menerima sedekah tersebut. Si pemberi sedekah akan merasa bersyukur, karena bisa diberi rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberi sedekah akan sadar, bahwa manfaat sedekah dalam Islam sangat indah. Ia akan senantiasa bersyukur, karena sudah diberi lebih banyak rezeki. Sementara itu, ia yang diberi sedekah juga akan merasa bersyukur, karena masih ada yang peduli dengannya. Mempermudah jalan menuju surga. Siapa yang tidak gemar sedekah, tentu ia akan merugi. Sebab, salah satu keutamaan sedekah adalah, untuk mempermudah jalan menuju surganya. Bahkan dikatakan, bahwa di dalam surga ada tempat yang sudah dipersiapkan dengan indah, yang khusus ditujukan untuk para pemberi sedekah. Sekali lagi, sedekah memang menjadi amalan sederhana, namun mampu memberikan keutamaan yang sangat luar biasa. Karena itulah, tidak perlu risau ketika melakukan sedekah. Selain rezeki dan pahala akan bertambah, sedekah juga bisa mempermudah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah mampu mengantarkan seseorang untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Maha Kuasa akan memberikan ridhonya kepada siapa saja yang dengan tulus dan ikhlas melakukan sedekah. Sedekah yang baik tentu tidak akan dilakukan karena ingin mendapat sanjungan dari sesama manusia. Sebab, jika hanya ingin mendapatkan pujian maupun sanjungan dari sesama manusia, maka ini dinamakan ria, dan menjadi perbuatan yang amat sangat tercela. Bahkan, pelaku ria akan digolongkan menjadi orang-orang yang munafik. Jangan sampai melakukan hal ini, karena semuanya hanya akan sia-sia saja. Mudah dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang dilakukan dengan diiringi oleh doa dan niat karena Allah, akan membantu mempermudah terkabulnya permintaan dari si pelaku sedekah. Misalnya, dalam hal memperlancar rezeki, mengangkat penyakit yang selama ini diderita, hingga mempermudah segala macam urusan. Terutama, jika seseorang melakukan sedekah di waktu subuh. Sungguh itu adalah sedekah yang paling baik. Sederhananya, saat selesai sholat subuh di masjid, maka seseorang bisa langsung memasukkan uang yang sudah dipersiapkan dari rumah ke dalam kotak amal. Jika hal tersebut rutin dilakukan, tentu akan membuat pemberi sedekah mudah dikabulkan segala permintaannya kepada Allah. Dalam melakukan sedekah, kita juga diperbolehkan meminta permintaan kepada Allah. Dengan demikian, hajat yang diminta bisa segera terwujud. Keutamaan sedekah memang begitu banyak macamnya. Hal itu semua bisa diraih, asalkan berniat sedekah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang dilakukan harus ikhlas dan tulus. Jangan sampai bersedekah hanya karena ingin memperoleh pujian dari sesama manusia. Jika dilakukan, maka hasilnya hanya akan sia-sia. Sedekah bisa bermacam-macam bentuknya. Bahkan dalam Islam, senyum saja sudah termasuk sedekah, yang pastinya berpahala.
Namun, sedekah yang paling sempurna adalah sedekah yang punya dampak untuk orang lain. Yakni sedekah yang bisa membuat bahagia orang lain, dan membuat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kami mengenai keutamaan bersedekah, serta kisah-kisah keajaiban amalan bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan ahli sedekah. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.